Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa dan sudah siap untuk belajarnya, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar alat elektronik yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar alat elektronik yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan elektronik yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik mampu memberikan penilaian terhadap contoh iklan elektronik mengenai kelengkapan unsur-unsur iklan elektronik dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang mencari contoh materi termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen, peserta didik dapat menjelaskan alasan materi tersebut termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati pola lantai tarian daerah yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan kembali tentang pola lantai tarian daerah dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan berkreasi membuat contoh bentuk pola lantai tari, peserta didik dapat memperagakan pola lantai tersebut dengan tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan berlatih mencari contoh gerakan tarian daerah, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat pola lantai tarian daerah tersebut dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Nah, yang pertama, televisi. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Televisi sebagai media audio visual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua ada radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Yang ketiga ada komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti input dan output suatu informasi atau data. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata menjadi atau mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik.
Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Ayo berlatih. Apakah yang dimaksud dengan iklan elektronik? Tuliskan dalam kolom berikut. Jawabannya, iklan elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik, misalnya radio, televisi, dan internet. Dalam menyajikan iklan elektronik, harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut ini. Unsur-unsur iklan menarik. Yang pertama, perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Itulah unsur-unsur dari iklan menarik ya. Kamu telah mengetahui unsur-unsur iklan secara umum. Sekarang coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut. Nah, di sini ada unsur iklan elektronik, ada radio, televisi, dan internet. Kita isi bersama-sama ya. Yang pertama, unsur iklan elektronik radio. Ada perhatian, terus ada minat. Yang ketiga ada keinginan, ada rasa percaya, dan tindakan. Televisi itu sama dengan radio, dan internet juga sama ya. Kalian bisa baca sendiri. Siti dan keluarga selesai membersihkan rumah dan lingkungannya. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Mereka beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan Ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Adonan bakwan Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat Siti. Yang pertama, air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa ataupun tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Yang kedua, segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasan jeruk nipis dan es. Yang ketiga, segelas kopi memiliki 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Jadi, air kopi termasuk zat campuran heterogen.
Yang keempat, segelas teh manis merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan tersebut pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Jadi, teh manis termasuk zat campuran homogen. Siti dan Ibu selesai bersamaan. Siti dan Ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu, ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Nah, seperti ini gambarnya. Gambar pertama menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Ada di samping ya. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyundut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai melengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung. Jadi kesimpulannya, iklan elektronik seperti televisi, radio, dan komputer yang terhubungkan dengan internet. Nah, unsur-unsur iklan elektronik yang pertama ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ada zat tunggal, ada zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen, yang dimana zat tunggal itu contohnya air, zat campuran homogen itu tidak tercampur merata atau tidak sempurna, seperti adonan bakwan, es teh, es jeruk. Kalau zat campuran heterogen itu tercampur merata atau sempurna. Berbagai macam pola lantai seperti vertikal, diagonal, dan garis melengkung. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.